Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, Bu Kapolres. Nah, Bu, saya mau ingin bertanya nih, Bu. Ibu, bagaimana sih, Bu, ceritanya Ibu Kapolres ini menjadi polisi, Bu? Bisa diceritakan? Menjadi polisi Hmm, awalnya. Ya ini udah sering kali saya juga ditanya oleh teman-teman media ya. hmm, Awal mula saya jadi polisi itu seperti apa gitu kan. Ya dulu saya berasal dari Pontianak ya. Bapak saya orang Indramayu. Tapi udah lama keluarganya transmigrasi ke Kalimantan Barat. Ibu saya orang Kalimantan Barat, orang Pontianak. Jadi saya lahir, tumbuh, besar, sekolah di Pontianak. hmm, Jadi dulu saya bersekolah di terakhir SMA Negeri 2 di Marta Dinata ya. Nah kalau saya boleh cerita sedikit pengalaman masa kecil saya ya, yang juga udah bosan nih sebenarnya, udah banyak ditulis ya. ya, Jadi masa kecil saya tuh ya agak sedikit sulit lah ekonomi keluarga saya, karena waktu itu umur 10 tahun itu bapak saya pekerjaannya agak sedikit terganggu ya, karena tempat pelayaran beliau bekerja tutup gitu. Jadi bapak saya sehari-hari harus mengganti pekerjaannya supaya hmm, dapat uang gitu ya. Nah kebetulan rumah saya dekat sungai, jadi bapak saya kerjanya setiap hari cari ikan gitu ya, ya, mancing di ini nanti uang hasil tangkapannya udang galah, kadang-kadang udang yang kecil-kecil atau ikan, saya bantu jualin. Nah saya juga jualan macam-macam tuh. Kalau saya ke sekolah umur 10 tahun itu hmm, saya jualan es. Ya kebetulan di rumah ada kulkas ya, saya ini deh punya ide gitu kan, daripada hmm, kulkasnya nganggur diisi kacang hijau, dibuatin minuman kacang hijau terus dimasukin ke kantong-kantong es itu, dimasukin freezernya, kita jual pada saat sekolah gitu kan. Pulang sekolah saya juga bantu jualin dagangan ibu saya, jualan kue macam-macam. Di rumah saya juga jualan makanan. Jadi kami itu dari kecil ya sudah sangat berjuang untuk mandiri ya. Saya hmm, sendiri dari kecil sudah sangat mandiri lah. Nggak pernah minta jajan, minta uang ke orang tua saya. Saya cari sendiri. Ya itu tadi, lewat jualan. Saya juga kalau di sekolah itu, kalau dulu ambil box rokok itu kan gede. hmm, Nah itu saya gambar-gambarin gitu. Gambarin boneka pasang, terus di krayon dikasih warna. Saya jual tuh 1.000 satu papan itu hmm, ke teman-teman. Mungkin teman-teman saya kasihan ya sama saya, bukan ngelihat hasilnya bagus sih. iya. Nah, tapi saya dulu cita-citanya sebenarnya pengen jadi desainer. Karena saya Oh, hobinya gambar. gitu. Tapi boneka pasang saya itu juga sebenarnya ya bagus lah menurut saya ya. Kayaknya teman-teman saya seneng. Nah, tapi singkat cerita, karena saya pikir sekolah modiste itu mahal, saya kerja apa ya yang bisa dapat uang gitu. Apa saya harus jadi TKW gitu, dapat uang puluhan juta, Iya. baru sekolah lagi. Saya itu cita-citanya pengen masuk ITB gitu ya. Hmm, Teman-teman saya kan ada yang ke UGM. Nah, tapi ya saya juga melihat ekonomi keluarga, gimana caranya saya hmm, bisa melanjutkan sekolah, tapi saya dapat gaji nantinya. Nah, pada saat saya pulang sekolah, saya jalan kaki tuh, pulang sekolah, iya. hampir berapa kilo ya? Mungkin 5 kilo ada kali ya, dari SMA saya ke rumah saya, 5 kilo itu. Jadi, saya melihat ada pengumuman, spanduk ya, spanduk penerimaan sebuah PK Polwan gitu ya. Jadi kita waktu itu saya langsung masuk ke polseknya, tanya sama petugas di sana gimana syaratnya gitu kan. Hmm, Dikasih tahu, jadi pak polisinya baik banget. Gini gini gini, kamu harus persiapkan ini. Belajar yang baik, nanti ada seleksi kesehatan, jasmani gitu kan. Terus ada seleksi psikologi, ada seleksi akademis, ada seleksi pantohir untuk melihat keseluruhan. Ya, jadi tolong dipersiapkan gitu ya. Terus saya tanya, bayar nggak Pak? Kak nggak bayar, gratis. Gitu ya. Wah, itu saya jadi semangat kan. Saya ceritakan persyaratan itu ke ibu saya waktu itu. Ibu saya marah-marah. Udah, nggak usah, nggak mungkin lah kamu jadi gitu. Tapi ya udah, saya nekat aja daftar. Saya buat SKCK, saya buat KTP dulu ya, KTP, habis itu SKCK. Saya urus sendiri semua. Urus sendiri, terus seleksi sendiri. Kalau saya lihat orang lain itu diantar ibu bapaknya, kalau saya udah sendiri aja. Betul. Perjuangannya sendiri. Ya, singkat cerita ya saya akhirnya dikirim lah ke Jakarta untuk pantauhir dan lulus ikut pendidikan
Polwan di Sekolwan selama 11 bulan. Nah, karena saya sungguh-sungguh ya, saya dapat predikat juara satu ya, juara satu di bidang akademik itu. Yang saat itu, yang juara-juara itu bisa ikut seleksi lagi sekolah untuk di D3 PTIK namanya, di Tirtayasa selama 3 tahun. Nah, saya ikut juga seleksi D3 itu. Ya, itu yang mempercepat karir saya ya. Setelah 3 tahun, saya lulus 2001 langsung perwira. Jadi saya perwiranya di tahun 2001. Nah, kemudian dinasnya ya saya kebanyakan di Mabes Polri ya. Di bagian staf, di Spripim gitu-gitu ya. Di Polda Metro juga pernah. Kemudian di Polda Metro Jaya, kemudian jadi di apa? Kementerian ya, di Perindak ya dulu. Ada si menteri. Kemudian saya sekolah lagi tahun 2007, 2008, S1 PTIK ya waktu itu. Lulus kemudian saya ikut seleksi KPK dan bekerja di sana sebagai penyidik selama 4 tahun. Kembali lagi ke Barreskrim di Direktorat Tindak Pidana Korupsi selama hampir lebih 8 tahun. Kemudian sekolah sestimen di 2016. Kembali lagi ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Tahun 2020 saya baru ditunjuk sebagai Kapolres Sukabumi Kota. Nah, 2020 itu kan zaman COVID kan. Itu luar biasa itu perjuangan jadi Kapolres di masa COVID, hidup dan mati. Tapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup ya. Di 2022 23 ya. 2021 saya pindah jadi Kapolres di Subang sampai 2023. Setelahnya saya sebagai Wakapolres di Polres Metro Bekasi. Di sana 6 bulan ya. Dan ditunjuk terakhir sekarang Kapolres Cirebon. Nah itu sejarahnya. Jadi dari keluarga saya tidak ada satupun yang menjadi polisi. Jadi saya benar-benar terjun bebas, nggak pakai latihan-latihan tesnya. Ya benar-benar uji coba yang ini all out lah, all out ya. Jadi ya mungkin Allah itu ya bukan mungkin ya Allah itu memudahkan jalan saya karena perjuangan anak ini udah sangat keras ini, sudah sangat berat, jadi dimudahkan waktu tes-tesnya gitu ya. Ya alhamdulillah saya semuanya bisa jalani dengan baik. Kemudian kalau ibu saya kan karena tinggalnya di Pontianak kan selalu sedih kalau anaknya itu nggak di Pontianak ya. Jadi berharap bisa tugas di sana gitu-gitu. Saya bilang ya tenang aja, sama aja Indonesia ini kan NKRI. Jadi di Jakarta pun kan pasti banyak orang buat di sana gitu. Jadi khawatir gitu kalau di Jawa kelamaan. Ya itu ininya. Ya seneng lah apa yang kita perjuangkan gitu ya. Kita bisa menjadi abdi negara, bisa melayani masyarakat. Walaupun dulu cita-cita saya ya desainer gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Dengan segala macam pendidikan dan pengalaman yang saya tempuh, yang menjadi polisi juga adalah hal yang sangat mulia ya. Kita harus membantu banyak orang dengan tugas pokoknya yang luar biasa ya, memelihara Kamtibmas, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, kemudian penegakan hukum. Kalau itu dijalankan dengan bagus, insya Allah masyarakat kita juga akan terlindungi ya. Pasti juga akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang tenang, damai, tentram. Ya saya berharap ya semua polisi juga sama menjalankan tugasnya sesuai hakikat sebagai seorang polisi. To protect and to serve. Melindungi dan melayani gitu kan. Ya siap menjadi pelayan kalau jadi polisi. Kalau mau jadi pejabat, ya harus jadi polisi. Kan to serve, melayani. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Ceritanya sangat inspiratif sekali Bu. Oke, Bu, pertanyaan berikutnya nih Bu. Ibu kan kerja di wilayah hukum Polres Cirebon, Bu. Upaya apa dan langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Kapolres untuk mengkondisifkan di wilayah hukum Polres Cirebon? Upaya-upayanya ya? Ya, Bu. Ya tadi kan saya sudah sampaikan ya, kalau tugas pokok Polri itu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.
Yang ketiga penegakan hukum ya. Nah yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ini tugasnya luar biasa nih. Kalau kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab ya insya Allah ya. Tentunya pastinya juga harus berkolaborasi ya, bersinergi dengan semua stakeholder yang terkait ya. Langkah-langkah yang kami lakukan ya, saya tentunya melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan preemptif ya, tindakan preventif dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban ini. Tindakan preemptifnya apa misalnya ya? Tindakan preemptif itu bagaimana mengajak masyarakat agar mereka punya daya tangkal untuk tidak mudah ikut-ikutan hal-hal yang melanggar hukum gitu ya. Dengan cara apa? Memberikan sosialisasi, edukasi, ceramah Kamtibmas, keliling Police Go to School ke sekolah-sekolah untuk memberikan ceramah Kamtibmas ke anak-anak agar mereka tidak menyalahgunakan narkoba, agar mereka tidak melakukan bullying, agar mereka tidak melakukan kekerasan seksual, agar mereka tidak terlibat di dalam pelanggaran hukum lainnya, agar mereka tidak ikut-ikutan tawuran, agar mereka tidak ikut-ikutan aksi berandalan motor ya. Banyak edukasi yang kita lakukan, termasuk fakta-fakta ya, kejadian-kejadian, laporan-laporan masyarakat, tindak pidana apa yang marak terjadi di Kabupaten Cirebon. Nah itu juga kita sampaikan pasal-pasal ancamannya apa, agar anak-anak itu juga paham kalau dia melakukan ini ada sanksi hukumnya, kalau dia melakukan ini ada pidananya, kalau melakukan ini ada ancaman penjaranya. Jadi kan mereka pastinya nggak mau dong orang, oh saya pengen lah begini, saya pengen, nggak mungkin dong ya. Pasti mereka nggak ingin diberikan sanksi hukum kan. Nah itu tindakan preemptif. Kami keliling hampir 1 minggu itu 2 kali ya, saya dan Kapolsek jajaran saya termasuk PJU dan Babin Kamtibmas setiap hari Selasa dan Kamis kita lakukan kegiatan Police Go to School ke sekolah, ke pondok pesantren, baik SMP, SMA ya, MTS, semua kita datangi ya, agar masyarakat, anak-anak pelajar, santri juga paham hukum, sadar hukum, tidak jadi korban, termasuk jangan sampai mereka jadi pelaku kejahatan. Nah kemudian apalagi tindakan preemptif lainnya, sambang, ngobrol dengan masyarakat gitu ya. Kan masyarakat kita juga banyak yang nggak ngerti ya masalah aturan, tata tertib. Buktinya ibu-ibu itu kalau dilihat di jalan raya masih banyak itu yang nggak mau pakai helm, harus dikejar-kejar sama polisi supaya mereka mau pakai helm ya kalau naik motor. Nah itu mereka kurang paham, padahal dengan menggunakan helm itu untuk melindungi keselamatannya dia sendiri, bukan keselamatannya si polisi, bukan demi jangan sampai hilang gitu ya. Nah tapi kan di pikirannya saya cuma ke situ kok, ke warung, cuma deket kok, iya kan. Nah ini perlu pemahaman, termasuk juga masalah odol gitu ya. Odol ini kan kemarin kenapa beberapa kali kita tegur, kita larang zero odol, supaya apa? Odol itu kadang-kadang sangat membahayakan pengendara lainnya yang kanan kirinya. Kalau dia tidak seimbang, kebalik, itu kan bisa membuat fatalitas untuk orang lain, pengendara lain kan. Jadi dia nggak memikirkan keselamatan orang lain, yang penting dia bawa barang banyak, satu jalan, udah selesai pekerjaannya. Nah ini, padahal ketika dia jalan, keselamatan orang lain juga harusnya dia jaga. Ya kan, nggak boleh dia egois hanya untuk kepentingannya dia sendiri. Nah itu juga kita berikan pemahaman ke drivernya, supirnya, pengusahanya, termasuk perusahaan yang meng-hire driver tersebut ya, supaya paham gitu, kenapa ini nggak boleh. Jadi bukan nggak boleh itu karena kita benci, karena kita ingin sentimen dengan mereka, bukan, demi keselamatan. Karena banyak yang muatan yang overload, overdimensi itu, dia keseimbangan di jalan rayanya labil gitu loh. Ketika menanjak atau menurun, itu bisa oleng, bisa jatuh. Barang bawaannya bisa tumpah di jalanan. Dan yang bahayanya mencelakai orang lain yang berada di kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Nah itu. Nah kemudian apalagi yang tindakan-tindakan preemptif. Kita melakukan deteksi dini, mengetahui apa yang akan dilakukan masyarakat, ya kegiatan apa yang ada di suatu tempat. Kita lakukan pengamanan, kita lakukan pengawalan ya agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan aman, lancar. Nah itu kegiatan preemptif. Apalagi kegiatan preemptif, kami mengajak masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan
tempat tinggalnya masing-masing dengan cara menggalakkan satkamling gitu ya. Satkamling, ronda malam tolong diaktifkan. Untuk apa? Menjaga dari tempat yang paling kecil, dari desa lah misalnya, agar sudah bisa kita deteksi nih siapa yang keluar masuk, siapa yang lalu lalang di wilayah tersebut, kan bisa ditegur, dilihat, bisa dicegah kalau memang ada niat untuk melakukan hal-hal yang nggak benar. Makanya saya sangat bawel, minta ke kuwu-kuwu ya, sama 3 pilarnya lah kuwu, Babin Kamtibmas, Babinsa, untuk sama-sama mengaktifkan Satkamling ini. Karena ini sangat penting. Kalau Satkamling ini aktif ya, pencegahan masalah-masalah yang lainnya ya, termasuk kenakalan remaja bisa dicegah dari sejak dini ya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang fatal yang akan merugikan orang lain, merugikan nyawa orang lain, termasuk harta benda materinya orang lain. Nah, kemudian selain kegiatan preemptif ya, apalagi kegiatan yang kita lakukan? Tindakan preventif ya, preventif itu pencegahan. Mencegah niat jahat dan kesempatan itu bertemu. Jadi ketika ada orang yang ingin niatnya mencuri kendaraan bermotor, di otaknya kan sudah pengen ada niat nih, saya akan nyolong di Cirebon. Tapi niat dan kesempatan ini kita cegah bertemu dengan cara apa? Ya tempat-tempat yang rawan dijaga oleh polisi, dipatroli oleh polisi ya. Jadi mereka mau ngambil juga takut gitu ya. Sirine di malam hari kita nyalakan, gitu. Walaupun ya banyak orang juga yang terganggu gitu ya. Padahal kita lagi patroli. Kemudian blue light patrol kita nyalakan. Artinya apa? Orang yang mungkin ininya melihat ada polisi udah deket nggak berani gitu ya. Tapi kan polisi dengan Cirebon jumlahnya nggak sama. Jumlah personil polisi hanya 1.200. Jumlah masyarakat di Kabupaten Cirebon 2.200.000 ya. Jadi perbandingannya tidak ideal. Makanya kami meminta partisipasi masyarakat untuk ikut ambil peran ya untuk menjaga tadi. Nah, kemudian apalagi tindakan pencegahan, pengaturan di jalan, mengatur masyarakat agar tertib ya, pekerjaan masyarakat itu bisa lancar, aktivitas masyarakat bisa lancar, tidak ada gangguan. Nah itu penting itu, pengaturan dilakukan sejak dari pagi jam 6 ya, ngatur buruh yang masuk ke pabrik, begitu juga jam pulangnya, mengatur anak-anak yang pergi mau sekolah gitu ya, agar mereka tidak ada gangguan di jalan. Sambil kita mengedukasi masyarakat tetap tertib, ya patuhi rambu-rambu, patuhi aturan, seperti tadi yang saya bilang, pakai helm kalau naik motor ya, karena masih banyak ya masyarakat kita yang nggak mau tertib, yang belum mau tertib. Saya juga nggak ngerti apa mereka tidak mengerti atau karena mereka apatis gitu ya. Nah ini sama PR kita semua. Nah kemudian apalagi hal-hal yang preventif itu, pengamanan gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan masyarakat, termasuk aksi unjuk rasa, kita lakukan pengamanan. Kita berikan ruang, kesempatan oleh para pendemo atau pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya. Tapi kita sampaikan agar mereka menyampaikan aksinya tidak disertai dengan tindakan anarkis, tidak disertai dengan tindakan yang melanggar hukum gitu ya. Kita tetap intervensi agar mereka tetap kondusif gitu. Apalagi kegiatan preventif itu, ya pengawalan ya, surjawali penjagaan. Nah itu masuk ke dalam langkah-langkah preventif. Nah selain itu apalagi tindakan yang kita lakukan dalam Harkamtibmas ya, kita bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Cirebon, dengan TNI, Kodim ya, Koramil di tingkat kecamatan, termasuk Babinsa di tingkat desa. Semuanya harus bersinergi agar sama-sama kita saling menjaga. Kemudian ya kita kolaborasi ya, kita patroli gabungan ya dengan Pol PP, dengan Kodim, dengan Dishub, sama-sama melakukan penertiban jam malam ya. Saat ini kan ada jam malam, itu sangat membantu mengkondusifkan wilayah kita. Jadi selama ini kami melakukan KRYD di malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Nah ini setiap hari karena ada jam malam, kita lakukan patroli jam malam untuk selalu mengingatkan anak-anak jangan sampai masih keluyuran di jam 9 malam ke atas ya, karena mudaratnya sangat tinggi gitu ya. Apalagi tindakan yang kita lakukan ya, kami selain tindakan preventif itu ya
tentunya kita diberikan kewenangan melakukan tindakan penegakan hukum ya. Tapi di zaman ini saya inginnya tindakan penegakan hukum itu langkah yang terakhir yang kita lakukan ya. Setelah tindakan yang tadi preemptif dan preventif itu maksimal kita lakukan. Nah, penegakan hukum kalau memang cara lain udah nggak bisa ya terpaksa dilakukan penegakan hukum. Itu pun ya harus adil ya, harus transparan, harus profesional, proporsional, profesional, agar masyarakat ini ya jangan sampai terzolimi lah ya akibat perbuatan kita. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan ini dalam rangka ya tadi ingin mengkondusifkan suatu wilayah. Tapi ada beberapa kali juga kami melakukan berbagai kegiatan ya, misalnya memperbanyak kegiatan bakti sosial ke masyarakat, gerakan-gerakan sosial, termasuk dalam rangka Hari Bayangkara, kami menggelar sejumlah kegiatan sosial di masyarakat, pembagian paket sembako ya, kemudian kita juga memperbaiki rumah yang tidak layak huni, membuatkan WC atau toilet bagi masyarakat yang belum punya toilet atau kamar mandi gitu ya. Kemudian kita juga ada kegiatan bakti religi, kemudian bersih-bersih rumah ibadah gitu kan. Terus kami juga ada kegiatan sunatan massal ya. Kemudian ada kegiatan yang lainnya lagi ke masyarakat itu membangun UMKM dengan menggelar sejumlah bazar ya untuk membantu menghidupkan lah roda perekonomian ya. Termasuk di dalamnya kita aktif dalam membangun ketahanan pangan. Nah, polisi kan diminta untuk fokus di jagung ya, penanaman jagung. Tapi juga kami meminta masyarakat yang ada di desa-desa juga mewajibkan di setiap pekarangan rumahnya atau teras rumahnya ditanami sayur mayur. Supaya apa? Supaya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa diambil, dipetik dari depan rumahnya sendiri, nggak mesti belanja gitu ya. Nah, itu bagian-bagian dari teknik-teknik kami untuk mengkondusifkan wilayah juga. Sambil kita berinteraksi dengan masyarakat, ketika kita menolong masyarakat, kita juga sampaikan pesan. Apabila mereka ada masalah di lingkungan tempat tinggalnya, jangan sungkan untuk menghubungi kami melalui layanan 110, kemudian ada nomor CLBK juga kan, curhat langsung ke Bunda Kapolres. Cuma kadang-kadang juga curhat langsung ini kan saya bagikan ke masyarakat untuk konseling, untuk konsultasi, ada atau tidak pelayanan Polri yang tidak sesuai yang diharapkan, ada komplain-komplain, silahkan dikonsultasikan ke kita gitu kan. Nomor itu ya Bu ya. Nah, curhat langsung itu juga kita sebar ke masyarakat agar masyarakat mudah mengakses nomor kami kan. Kemudian di layanan 110 saya juga minta petugasnya harus standby 24 jam. Jangan sampai ada call atau telepon masuk dari masyarakat tidak tertangani oleh petugas. Karena siapa tahu saat itu masyarakat memang sangat-sangat memerlukan ya. Tapi alhamdulillah sudah sangat berjalan dengan baik. Nah, kemudian kami juga menggelar beberapa inovasi ya di pelayanan publik kami. Ada layanan green service ya, yaitu pembuatan pembuatan SIM, baik pembuatan baru maupun perpanjang, termasuk pembuatan SKCK bisa dibiayai dari bank sampah. Dalam rangka juga membantu pemerintah daerah untuk mengatasi masalah sampah ya. Mulai dari desa kita bina untuk mereka buat bank-bank sampah. Dipilah dari rumahnya, dari desanya masing-masing. Uang itu yang nanti bisa ditukar untuk pelayanan publik itu ya. Dan pekerjaannya apa? Prosesnya itu kita percepat, kita berikan priority lah namanya. Nah, kemudian kami juga ada layanan SIM, perpanjang SIM ya, kita datang ke pabrik-pabrik, kita berikan juga ke masyarakat, mendekatkan layanan kami ke masyarakat. Tapi ini hanya untuk perpanjang ya, karena memang penerbitan baru itu harus ke tempat ujiannya. Kemudian ada layanan SKCK, ada layanan pembuatan laporan polisi, si KASEP itu dengan cukup mencet layanan di online gitu ya. Jadi masyarakat tidak perlu datang, tapi cukup mengisi apa yang diperlukan. Misalnya lapor kehilangan KTP ya, kehilangan dokumen atau kehilangan ATM. Nah, cukup melalui layanan laporan online atau si KASEP. Kemudian ya layanan-layanan yang lainnya kami berupaya memudahkan masyarakat ya, agar juga masyarakat juga
Kalau kita banyak melakukan hal-hal yang mempermudah masyarakat, insya Allah masyarakat juga pasti percaya dan tidak akan membuat hal-hal yang mempersulit tugas kita gitu. Nah, itu cara-cara kami dalam rangka mengkondusifkan suatu wilayah. Selain tentunya tadi selalu berkolaborasi dengan semua stakeholder terkait ya. Kita bareng-bareng, kita rembuk, kita ajak pihak-pihak terkait. Misalnya kemarin masalah anak-anak yang sering tawuran, ya kita ajak KCD, ajak Kadisdik, ajak MKKS ya untuk terlibat langsung. Mengajak juga tokoh agama, pihak universitas, sama-sama kita garap lah mereka ini. Ya, saat ini juga saya ingin ada mulai dari desa, kegiatan mengkondusifkan wilayah itu mulai dari desa. Jadi saya buat lomba desa presisi namanya. Jadi kita mengkondusifkan Kamtibmas itu mulai dari desa. Desanya bebas dari peredaran narkoba, desanya bebas dari peredaran miras. Nggak ada itu yang jual-jualan barang haram itu di desa tersebut. Desa itu bebas dari knalpot brong. Desa itu tertib berlalu lintas, ya kan? Desa itu tidak ada yang ada aksi berandalan motor, ada aksi tawuran. Termasuk desa itu bebas dari sampah, ya. Apalagi ada pengelolaan bank sampah. Desa itu harus bagus, rapih, ya kan, asri. Kemudian ketahanan pangannya hidup. Ketahanan pangan itu yang tadi di pekarangan rumah warganya, termasuk di lahan-lahan produktif dan lahan-lahan tidur yang dimanfaatkan semuanya. Nah, itu menjadi poin ya. Kami juga tambah kreativitas warganya dalam mengembangkan UMKM di desa tersebut. Kalau ada ya nambah nilai plus. Insya Allah kita berikan reward nanti kepada desa yang masuk kategori desa presisi itu. Mantap. Karena kami ingin mulai dari bawah, yang paling kecil kita olah nih, kita telisik, dijaga dari desa. Jangan sampai hal-hal yang kecil itu menyebar menjadi masalah kabupaten. Nah, kami juga ya tadi selain menggelar desa presisi ya, banyak sekali yang dilakukan oleh Polresta Cirebon, dan tadi lah sampaikan oleh Bu Kapolres. Kita break dulu sejenak. Ya, kami juga selain melakukan preventif ya, penegakan hukum itu juga penting untuk pengkondusifkan wilayah ya. Misalnya kita melakukan penindakan terhadap peredaran miras ya, karena di Cirebon itu masih banyak yang masyarakat muslim tapi kok masih mengkonsumsi alkohol gitu. Saya juga bingung gitu. Nah, ini yang seringkali juga menjadi pemicu para pelaku kriminal ya, pelaku pelanggaran hukum melakukan perbuatannya, melakukan kejadian atau permasalahan. Jadi saya minta juga jajaran saya, seluruh Kapolsek jajaran wajib dikasih target itu untuk razia setiap malam. Kegiatan razia miras, peredaran narkoba, obat-obatan berbahaya. Karena 3 hal inilah yang memang menjadi penyakit ya, menjadi virus. Masyarakat itu tidak menggunakan otak dan pikirannya, tidak menggunakan ya pikirannya tadi dengan normal gitu ya. Dia nggak bisa berpikir dengan jernih karena ya konsumsi barang-barang yang berkaitan dengan alkohol itu. Makanya kami menggempur ya, mengajak juga pada seluruh pihak terkait untuk sama-sama memberantas peredaran miras, narkoba, obat-obatan berbahaya. Karena ya mafianya pasti sangat sangat banyak, masuk dari berbagai lapisan untuk menghancurkan generasi muda kita. Nah, kalau kita lengah, kalau kita berikan ruang, ya kasihan generasi muda Indonesia bisa hancur, ya kan? Mau kemana bangsa ini ke depan kalau kita memberikan ruang itu? Makanya kami setiap bulan ya ribuan botol miras, narkoba, obat-obatan berbahaya, kita pasti saya target untuk semaksimal mungkin diberantas. Mirasnya kita hancurkan, kita musnahkan, dan ya kita minta juga ke ketua pengadilan ya, koordinasi dengan criminal justice system lainnya untuk juga memberikan vonis yang tinggi lah ya terkait dengan masalah ini. Nah, itu langkah-langkah dari pengkondusifan wilayah di Kabupaten Cirebon. Wah, ternyata banyak sekali Bu yang dilakukan oleh Cirebon untuk mengkondusifkan wilayah di
Kabupaten Cirebon ini, Pak. Kita break sejenak ya, pemirsa. Ini Bu, pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana sih penanganan geng motor oleh Polres Cirebon itu sendiri Bu? Geng motor ya, ya di Cirebon dan saya rasa juga di beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, masalah gangguan Kamtibmas itu ya termasuk geng motor ini ya. Kami untuk menangani geng motor ya pastinya kita bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait ya. Ini kan juga bukan masalah Polri sendiri ya, menjaga Kamtibmas untuk mengembalikan anak-anak yang terlibat berandalan motor ini juga menjadi masalah pemerintah daerah juga ya. Karena ya itu apapun dia, itu anak-anak generasi muda kita ya. Jangan sampai kita biarkan mereka larut dalam kegiatan negatif ini sampai kiamat gitu. Ya, yang pertama kami kemarin menggelar rapat koordinasi ya untuk sumbang saran lah. Ini masalah ini kok masih terjadi lagi. Sudah dari zamannya Dilan kan ya. Dilan kan udah ada filmnya, kok sampai sekarang masih ada. Orang lain udah berkreasi, berinovasi untuk memajukan teknologi, untuk menciptakan hal-hal yang baru, kita masih berkutat dengan geng motor gitu kan. Nah, kami bersinergi dengan seluruh Forkopimda, pemerintah daerah ya, termasuk guru-guru, kepala sekolah ya, forum MKKS juga untuk bersemangat mengatasi masalah ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, kita ajak semua untuk terlibat ya. Kita gempurlah dari berbagai arah, semua pihak juga harus concern, termasuk kubu-kubu ya, para orang tua. Kubu juga kami kumpulkan. Para orang tua kita door to door di silaturahmi Kamtibmas pada saat kami Jumat curhat ya, kita sampaikan masalah-masalah ini ya. Orang tua harus ekstra menjaga anak-anaknya, apalagi yang masih pelajar ya. Jangan biarkan mereka berkegiatan di luar rumah terlalu lama gitu ya. Kita harus tahu dia kemana, bermainnya sama siapa, jangan bergaul dengan sembarangan orang gitu ya. Khawatir mereka ikut-ikutan. Nah, kemudian kami juga meneliti ya, anak-anak yang terlibat berandalan motor yang kami amankan selama ini, kita cek. Oh, ternyata mereka orang tuanya nggak lengkap, broken home. Ada yang bapaknya dari kecil nggak ada yang sudah meninggal dunia bapaknya. Ada yang hanya ibunya pun berada di luar negeri sebagai TKW. Kemudian ada yang ibu bapaknya lengkap tapi ekonominya sulit, bapaknya serabutan kerjanya. Kemudian ya masih banyak masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi keluarga, yang endingnya anak-anaknya ini ya bergaul dengan kondisi-kondisi yang mungkin kurang sehat ya. Jadi membawa ke pikirannya melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Nah, ini perlu kita pelajari juga. Kenapa? Oh, ini masalah kemiskinan, masalah ekonomi, masalah sosial. Kami mengajak juga ke orang-orang yang ada di desa untuk menjadi orang tua asuh lah. Jadi satu orang kaya, orang yang berada mengasuh satu anak yang kurang mampu yang ada di tempat tinggal terdekatnya. Jadi saya minta kuku itu juga memapping anak-anak pelajar, usia pelajar ya, yang masih remaja, yang belum kerja, di mapping yang keluarganya ekonominya sulit. Nah, nanti kita carikan nih, mana yang bisa menjadi orang tua asuhnya. Apakah yang orang yang berada yang ada di desa tersebut, ataukah di tempat lain. Nah, itu saya minta datanya dari kuku. Kalau ada, mana? Apabila ada orang yang mau ngasuh atau ada yang ingin menyekolahkan anak tersebut, ya kita bantu untuk disekolahkan. Karena masih ada di Cirebon ini, masih ada seperti itu. Nah, kemudian ya kami juga mempersering lah yang tadi patroli ya di jam-jam rawan, di tempat-tempat yang rawan, menggalakkan 110 itu diketahui oleh seluruh masyarakat. Apabila mereka melihat gerombolan anak-anak naik motor, segera telepon kami di 110 gitu ya. Itu sosialisasi di media, medsos, termasuk ketika kita ketemu dengan masyarakat itu face to face. Jumat curhat, silaturahmi Kamtibmas itu kita sampaikan ya. Kemudian, nah kami juga menggelar kegiatan yang saat ini sedang berlangsung, pesantren kilat. Nah, Polres Cirebon sudah 4 angkatan mengadakan pesantren kilat yang membina anak-anak yang kemarin-kemarin berkegiatan yang negatif itu, tawuran ya, perang konten, berandalan motor, bawa-bawa saja. Nah, kita bina di pesantren kilat itu. Materi yang disampaikan, materi tausiah agama dari tokoh agamanya,
kemudian materi kesehatan jasmani juga kita berikan, pendisiplinan mereka ya, kemudian materi kesadaran hukum ya, terkait dengan tertib berlalu lintas, jangan sampai mereka menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba, pelaku bullying, kekerasan seksual, dan tindakan-tindakan tindak pidana lainnya. Nah, itu kita berikan materi-materi penguatan kesadaran hukumnya. Kemudian kami juga memberikan pelatihan ekonomi kreatif. Kita kerjasama dengan beberapa entrepreneur yang sudah berhasil membuat satu produk untuk dijual, cari uang. Nah, anak-anak itu diberikan kemampuan untuk bisa menciptakan produk mereka ya, dan bisa dijual untuk cari uangnya kalau mereka ingin berwirausaha. Nah, kami juga kemarin dapat bantuan dari salah satu rekan ya, dari rekan notaris, Pak siapa namanya tuh notaris, aduh kok jadi lupa saya. Nah, ini beliau memberikan angkringan tuh 10. Nah, kami juga bilang ke anak-anak yang pesantren kilat, siapa yang serius untuk berwirausaha, ini angkringan boleh dipakai, tapi harus join. Satu angkringan bisa 3 atau 2 orang yang mengelola ya, supaya mereka juga semangat ya, jangan juga ngata-ngatai ayam gitu. Ya, awal-awal mau nanti lemah lagi semangatnya. Nah, itu kita berikan, termasuk pelatihan barista kopi ya. Ya, kalau mereka nanti serius ya, kita juga akan carikan modalnya untuk mereka bisa jadi orang yang mandiri. Nah, tak lupa kami juga kerjasama dengan pihak universitas ya. Dalam hal ini kita kerjasama dengan UMC ya. Kami menggelar hipnoterapi. Jadi anak-anak diberikan psikoterapi, termasuk di healing dia, di hipno, supaya mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek-jelek itu, yang negatif-negatif itu dihilangkan dari pikirannya, dari hatinya, agar mereka kembali fitrah lagi ya. Ya, alhamdulillah semua pihak semangat sampai dengan hari ini. Oh, termasuk kami juga kerjasama dengan lapas. Jadi mereka nanti diajak kunjungan, studi tour, study tour ke lapas. Supaya apa? Supaya dia tahu kondisi lapas ini bukan nggak enak ya, bukan kita menjelekan lapas, bukan. Tidak nyaman kalau kamu menjadi warga binaan di lapas. Jadi jangan sampai kamu masuk menjadi warga binaan. Nah, saya minta tuh yang di lapas nih takuti supaya mereka keder lah atau nggak berani masuk di lapas itu. Nah, saya minta juga lapas dan teman-teman memberikan pembinaan di sana. Ya jangan sampai anak-anak ini punya pengalaman masuk menjadi warga binaan di sana. Ya, itu kita kerjasamakan ya. Ya, semua kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini ya untuk melindungi warga masyarakat Cirebon ya, untuk memberikan juga perlindungan ke generasi-generasi muda kita. Saya sangat senang anak-anak yang kreatif ya, anak-anak yang punya kemandirian. Saya senang sekali karena saya juga dari kecil itu ya seperti itu. Saya nggak pernah bermain itu dari kecil. Jadi kalau saya lihat anak-anak yang senangnya nongkrong, main-main, wah saya sangat sebel. Nah, itu langkahnya yang saya lakukan. Ya, ternyata banyak sekali upaya yang dilakukan dalam pemberantasan geng motor di wilayah hukum Kabupaten Cirebon. Oh, lupa. Saya juga dulu kan di Sukabumi ya, pernah menjadi Kapolres di Sukabumi Kota. Saya dulu membina rumah kreatif milenial Polres Sukabumi Kota. Di sana kita membina anak-anak geng motor itu, kita berikan pelatihan sama ekonomi kreatif, membuat jumputan, kaos tie-dye, ekoprint, batik ekoprint ya, kemudian buat telur asin, membuat sablon kaos, desain grafis. Wah, saya itu dibantu oleh dibantu oleh anak-anak kreatif hubnya Sukabumi ya. Ya, luar biasa. Kita lebih nyata itu produknya mereka, kita kemas dalam packaging yang bagus, kami pamerkan di JCC loh, pamerkan di JCC, dan anak-anak dapat uangnya langsung. Nah, kemudian telur asinnya saya bantu jualkan ke pabrik-pabrik. Ya, kita bantu untuk marketingnya supaya mereka dapat uang. Ya, alhamdulillah, anak-anak di sana sangat senang sekali. Ya, bisa untuk menekan hal-hal yang negatif itu terjadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ekonomi kreatif itu penting. Ya. Ya, kita break dulu setelah ini. Oke. Sebagai Kapolres Cirebon, Bu, apa harapan besar Ibu untuk Kabupaten Cirebon? Ya, harapan saya warga masyarakat di Kabupaten Cirebon bahu-membahu ya untuk membangun kabupatennya, membangun desa-desanya, membangun ketahanan pangannya, harus mau kerja keras ya, supaya hal-hal
yang menjadi masalah, tantangan itu kita bisa atasi. Kita harus bersinergi. Nggak mungkin kita nggak bersinergi. Kalau hanya mengandalkan satu pihak, nggak akan itu tercapai. Jadi mulai dari lingkungan terkecil, dari keluarga, ya keluarganya kita kuatkan. Dari desa-desanya juga kita kuatkan. Swasembada pangan itu utama untuk memenuhi kebutuhan pangan kita ya. Jangan sampai kita pangan itu tergantung dari negara lain. Nah, itu kita tanamkan ke desa-desa, ke anak-anak generasi muda, ke mahasiswa-mahasiswa. Saya ajak mereka untuk memberdayakan pangan ini. Jadi jangan sampai cuma bisa-bisa ngomong gitu ya, tapi harus ada kerja nyatanya. Kemudian kami juga mengajak pihak universitas, pihak sekolah ya, untuk juga sama terlibat dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada di suatu kabupaten ini. Nah, kami juga mengajak semua pihak ya, OPD ya, instansi terkait untuk sama-sama bergerak ya. Kalau kita banyak bergerak, ya banyak juga masyarakat yang terbantu ya. Banyak program yang pro ke masyarakat, banyak program yang benar-benar membuat kemandirian di masyarakat, terutama masalah ekonomi ya, apalagi masalah kesadaran hukum ya. Insya Allah masyarakat kita juga bisa lebih sejahtera, bisa punya wawasan, tidak melakukan hal-hal yang nggak benar gitu ya. Ya itu kita ajak terus untuk bersama-sama bergerak. Dan kami juga mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Cirebon semangat untuk membangun kabupatennya, membangun Cirebon, menata Cirebon lebih indah, ya, lebih bersuasembada pangan, masyarakatnya juga lebih tertib, masyarakatnya patuh hukum, masyarakatnya juga semangat untuk maju ya. Ayo kita berkreasi dan termasuk menjaga anak-anak generasi muda kita. Jangan sampai mereka menjadi generasi muda yang rentan ya, menjadi generasi muda yang rapuh. Harus kita perkuat mereka agar siap menyongsong masa depan generasi emas 2045. Oke, siap. Terima kasih Bu Kapolres atas dialognya Bu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa follow Sumarni Official. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.